Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Sati Utomo yang masih mau menceritakan pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Untuk yang kemarin kita lanjutkan lagi ya, kontrol rutin yang dilakukan saya itu 1 bulan sekali, yaitu untuk pengecekan TSH, yaitu kontrol yang ada di dalam tubuh saya untuk menentukan dosis hormon tiroid yang dikonsumsi setiap harinya. Jadi kalau misalkan saya hari ini kontrol, datang ke rumah sakit, terus diambil sampel darahnya, terus nanti 2 jam keluar hasilnya, dikonsultasikan ke dokter nuklir, baru dari situ dapat resep untuk obat hormon tiroidnya, yaitu ditentukan dari hasil lab yang tadi pagi diambil itu. Seperti itu kalau kontrol setiap hari. Dan untuk kontrol dan untuk pasien tiroid sendiri itu banyak, soalnya saya pas ketemu kontrol bersama-sama pasien itu ternyata memang ada grup WA kan. Nah itu ternyata satu grup itu bisa beranggotakan 250 lebih anggota. Karena kebetulan saya pengobatannya di Jogja, jadi saya masuk grupnya Jawa Tengah dan DIY itu kan grupnya, walaupun saya domisili Pacitan Jawa Timur, tapi karena saya memang pengobatannya di Jogja, jadi saya masuknya ke grup WA di sana. Nah itu beranggotakan 250 lebih. Makanya kalau kita ada keluhan apa-apa, terus kita gimana gitu, kita bisa sharing di grup WA tersebut. Karena apa? Memang kita sendiri itu kalau sakit kan di rumah merasakan sendiri gitu kan. Maksudnya kok aku sakit sendirian, nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau, yang nggak ada yang merasakan, kok nggak ada yang merasakan seperti saya gitu kan. Jadi teman-teman tidak usah bingung sekarang, untuk sakit apapun itu ada grup atau komunitasnya itu ada gitu kan. Pasti ada. Jadi kita nggak usah, kalau mau menanyakan gimana itu bisa di dalam grup itu. Tapi setiap orang itu walaupun sama-sama keluhannya adalah tiroid, tapi keluhannya berbeda-beda gitu kan, tidak semuanya sama gitu kan ya. Karena ya itu, untuk tiroid aja kan ada ininya kan, kekurangan hormon tiroid namanya hipotiroid, kelebihan hormon tiroid namanya hipertiroid, dan kanker tiroid. Dan kanker tiroid itu seperti yang saya derita, dan itu ya sama penanganannya, pengobatannya ya ablasi yang kemarin itu saya jelaskan gitu kan. Dan untuk pengecekan nanti setelah setiap 6 bulan sekali itu diadakan pengecekan antitiroglobulin, itu untuk mengetahui seberapa tingkat kekambuhan kanker kita gitu kan. Terus jadi setelah untuk pengecekan itu, dan kita nanti terus dilakukan sidik seluruh tubuh atau WBS, whole body scan. Nah itu untuk mengetahui seluruh tubuh kita itu ada penyebaran kankernya atau tidak. Soalnya ya memang dari awal yang saya sudah pernah bicarakan, kalau tiroid itu memang keluhannya samar, tidak yang langsung berasa hebat gejalanya tuh enggak, memang keluhannya tidak begitu kelihatan. Nah makanya kadang ada yang sudah ketahuan, udah ada yang metastase ke paru-paru, terus ada yang metas ke tulang belakang. Metas itu penyebarannya itu, tapi yang sering saya temui itu teman-teman sama tiroid itu seringnya ke paru-paru, mungkin kan karena di leher gitu, deket gitu kan. Nah itu memang dia kemarin pas ngobrol itu, loh bu kok tahu kalau metas ke paru-paru gitu kan. Nama iya mbak, saya
apa namanya, waktu yang pas pandemi itu kan 2 tahun nggak kontrol. Nah, terus karena memang ya takut di perjalanan ketemu orang banyak, terus di rumah sakit juga rame, seperti itulah. Jadi dia menghindari itu. Nah, akhirnya nggak kontrol, hanya minum obat. Nah, akhirnya dia metas ke paru-paru gitu kan. Dan kemarin udah ablasi, dan dia sudah sampai ablasi sudah sampai 7 kali. Dia bercerita seperti itu sama sesama teman tiroid kemarin bulan ini kontrol bareng bersama saya. Dia seperti itu bilangnya. Jadi memang nggak berasa mbak gitu kan, saya nggak merasakan apa-apa soalnya gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, walaupun kita tidak ada apa namanya, tidak ada keluhan, bukan berarti kita itu memang benar-benar sehat gitu kan. Soalnya kan memang kadang paling masuk angin biasa gitu kan, jadinya kan nggak dirasa. Nah, ya seperti itulah gitu kan. Terus akhirnya yaitu tahu-tahu sudah menyebar ke paru-paru. Itu posisinya memang sudah operasi, tapi lama nggak kontrol, akhirnya seperti itu. Pengalaman saya juga seperti itu. Waktu pandemi itu saya tidak kontrol. Nah, pas nggak kontrol itu saya hanya minum obat sesuai dosis yang terakhir saya kontrol. Padahal kan kalau kita kontrol setiap sebulan sekali itu kita diambil sampel darahnya, terus nanti hasilnya 2 jam kemudian, terus langsung dikonsultasikan ke dokternya, baru kita pulang dengan dosis obat yang ditentukan dari hasil lab yang tadi pagi diambil, kan seperti itu. Nah, karena saya pandemi juga pertimbangannya seperti itu, di perjalanan takut, terus di sana juga rumah sakit ketemu orang banyak takut, nah akhirnya nggak kontrol juga lah. Selama saya nggak 2 tahun sih, selama 15 bulan itu baru kontrol lagi, diberanikan kontrol lagi karena memang sudah agak merasakan ada keluhan. Nah, akhirnya kontrol itu, akhirnya saya jadi hipertiroid, sudah kanker terus hiper. Nah, akhirnya harus kontrol rutin lagi setiap sebulan sekali untuk mengontrol agar menjadi stabil lagi hormonnya gitu kan. Terus akhirnya dinaikkanlah dosis hormon tiroid, obat hormon tiroidnya itu, terus dinaikkan lagi, akhirnya malah jadi berkurang itu kan. Akhirnya berkurang itu kan karena kalau tiroid kan memang standarnya seperti itu gitu kan. Terus akhirnya diturunkan dosisnya seperti awal sebelum pandemi itu, akhirnya sampai sekarang stabil lagi alhamdulillah gitu kan. Terus dilaksanakan sidik seluruh tubuh untuk mengetahui perkembangan kanker saya itu ada penyebaran apa tidak. Alhamdulillah bulan Juni tahun 2022 saya udah sidik seluruh tubuh, alhamdulillah hasilnya bersih. Jadi untuk teman-teman, saran saya kalau memang mau mau mendapatkan pengobatan yang maksimal, sebisa mungkin diusahakan kalau untuk kontrol, disarankan kontrol ya harus kontrol gitu kan. Jangan sampai ditunda-tunda, karena memang tiroid itu perkembangannya sebenarnya kanker yang terjadi yang seringnya memang pada wanita, yang memang slow, tapi kalau tidak terkontrol itu bisa langsung tidak ketahuan kalau sudah parah gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua ya saran saya gitu, pokoknya kalau tiroid itu harus terkontrol rutin, karena memang tiroid itu tidak bisa sembuh tapi bisa dikontrol biar tetap stabil dan seperti itu. Dan nanti kalau sudah stabil pun bisa kita minta sama dokternya, dok kalau misalkan misalkan saya kontrol 2 atau 3 bulan sekali gimana dok gitu kan. Kalau memang hasil lab yang misalkan saya hari ini kontrol itu udah bagus, terus hasil sidik seluruh tubuhnya itu kita juga bersih, pasti sama dokter dikasih, baik bu, tapi tetap minum obatnya ya, jangan lupa tetap
continue seperti itu. Nanti kalau ada keluhan ya langsung kontrol tanpa harus menunggu jatuh temponya, harus kontrol gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi harus terkontrol secara rutin karena kita memang tidak tahu sebenarnya badan kita sehat gitu kan. Saya pun seperti itu, sering dibilang tetangga, teman, terus ya sesama tiroid aja kadang iya ya kita kok sakit kayak seperti bukan orang sakit gitu kan, tetap sehat. Tapi yang bener-bener yang berpengaruh itu di dalam gitu kan. Perasaan kita tuh gampang ya, kalau saya itu merasakan gampang senang, gampang hatinya gampang senang, maksudnya gampang bahagia, gampang gampang sedih, gampang nangis, terus gampang, nah ini gampang emosi yang paling bahaya. Kalau emosi sendiri itu kadang saya memang sulit untuk mengontrol, itu bener-bener luar biasa untuk mengontrolnya gitu kan. Sempet juga ada teman-teman yang bercerita kalau kalau lagi emosi, marah-marah itu kadang sampai bisa ngamuk-ngamuk gitu kan. Terus nah itu sempet ada juga yang seperti itu gitu kan. Saya pun kadang memang nggak terkendali, cuman ya lebih gimana ya caranya mengendalikan emosi gitu kan, karena memang bener-bener itu yang memang yang saya rasakan gitu kan. Dan itu kalau tidak kontrol, kita tetap membeli obat sendiri. Jadi kan kalau kita kan ke rumah sakit pakai kartu kesehatan kan tidak dicek darahnya gitu kan, kita terus dapat obatnya kan kita tercover dari si kartu kesehatan itu. Nah, kalau kita tidak kontrol otomatis ya kita tidak mengetahui kadar hormon tiroid kita, dan kita harus mengeluarkan uang untuk membeli obat gitu kan, obat itu sendiri. Nah, untuk pengecekan ya untuk kontrol itu bisa nanti kalau udah memang sehat bisa dilaksanakan, bisa minta 2 atau 3 bulan sekali kontrol. Yang penting memang harus terkontrol rutin. Jadi untuk teman-teman semua, saran saya kalau memang kita memang sudah terdeteksi sakit, terus jangan menunggu sampai ada benar-benar gejala yang parah gitu kan. Soalnya kan kita memang kita sehat, tapi kita terlihat sehat dari luar, tapi ternyata dalaman kita sakit gitu kan kita nggak tahu. Makanya butuh konsultasi ke dokter, kontrol, dan pengecekan. Itulah fungsi untuk kontrol tiroid. Sebenarnya sih enggak untuk tiroid juga sih, bukan untuk tiroid saja, cuman bisa dipakai untuk acuan-acuan sakit yang lain. Kalau jika ada keluarga atau teman yang itu, disarankan tetap misalkan udah langsung butuh ke dokter, langsung ke dokter aja. Sekarang kan maksudnya kedokteran pun teknologinya sudah canggih gitu kan. Jadi pasti kita nanti bisa menemukan kita sakit apa dan pengobatannya gimana. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk hari ini cukup sekian, dan salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal dan sakit itu lebih mahal, maka jagalah kesehatan kita bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.